Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga. Baik, kembali lagi bersama Ustadz Adit teman-teman dalam pelajaran PJOK di semester 2 ini. Ya, semua Ustadz harapkan teman-teman sudah siap ya untuk menghadapi semester 2 ini. Dan sungguh disayangkan sekali di semester 2 ini kita belum bisa untuk bertatap muka teman-teman. Kita masih seperti metode lama, yaitu pelajaran daring. Tapi saya harapkan antum tidak henti-henti untuk berdoa, bersabar agar musibah ini dapat kita lalui dan dapat kita ambil pembelajaran dari musibah ini, sehingga kita mampu kembali ke sekolah yang kita cintai ini. Ustaz yakin antum semua sudah tidak sabar untuk kembali ke sekolah, betul kan? Oke, baik teman-teman, untuk semester 2 ini di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi pola gerak dominan pada senam lantai. Itu teman-teman, materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendefinisikan variasi pola gerak dominan dalam guling ke depan, dan yang kedua adalah mempraktekkan variasi pola gerak dominan dalam guling ke depan. Itu dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar teman-teman, Ustadz mau nanya dulu nih, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan kita? Kenapa sih kita harus berolahraga teman-teman? Ada yang tahu? Ya, yang bisa angkat tangannya. Oke, tidak bisa ya Ustadz ya. Ustadz juga tidak bisa melihat siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Tapi Ustadz yakin semua anak-anak Ustadz sudah tahu kenapa kita harus menjaga kesehatan kita. Banyak sekali manfaatnya ya, agar terhindar dari sakit, tetap bugar, itu manfaat dari berolahraga. Tetapi teman-teman, kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, dan menjaga agar tubuh kita tetap semangat, tetap dalam keadaan prima. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah teman-teman. Ustaz ulangi sekali lagi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah teman-teman. Jadi orang-orang yang sering berolahraga, orang-orang yang suka menjaga kesehatannya lebih disukai oleh Allah daripada orang-orang yang bermalas-malasan teman-teman, tidur-tiduran, jarang berolahraga. Nah itu ya teman-teman. Jadi yuk semuanya bersemangat untuk menjaga kesehatannya, bersemangat untuk berolahraga. Oke, kita masuk ke materi kita teman-teman, yaitu tentang senam lantai. Oke, senam lantai. Oke. Nah, senam lantai itu apa Ustadz? Senam lantai adalah latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Itu dia senam lantai itu teman-teman. Nah, dalam gerakan senam lantai ini ada gerakan dominan namanya teman-teman. Gerakan yang banyak kita lakukan. Apa saja gerakan dominannya? Yang pertama ada bertumpu, bergerak berpindah, mendarat, ayunan, tolakan, dan putaran. Nah itu dia gerakan-gerakan dominan yang kita lakukan dalam senam lantai ya teman-teman ya. Nah pola gerak dominan pada senam lantai itu ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama ada guling ke depan, ada guling ke belakang, dan ada guling lenting namanya atau handspring. Nah pada hari ini kita akan belajar tentang guling ke depan. Tapi sebelum itu, gerak berguling pada senam lantai itu apa sih? Nah, gerak berguling adalah keterampilan dasar sebagai pengendalian dan penguasaan tubuh saat melakukan gerakan putaran ke depan, ke belakang, ataupun melakukan gerak lenting. Oke, itu dia pengertian dari gerak berguling. Oke, nah bagaimana penjelasannya? Yuk kita saksikan video-video penjelasan berikut ini.
Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang guling depan. Nah, Ustaz yakin dan percaya Antum sudah sering mendengar kata guling depan ini. Tapi kira-kira apa sih arti atau pengertian dari guling depan ini? Yuk, kita lihat. Guling depan merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang atau tengkuk, pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, itu dia pengertian dari guling depan. Ini juga bisa dicatat ya teman-teman ya, karena ini juga merupakan suatu yang penting ketika ditanya nanti teman-teman sudah tahu apa arti dari guling depan itu. Dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita saksikan ya. Tapi sebelum itu, sebelum melakukan gerak guling depan ini, teman-teman harus mempersiapkan alatnya terlebih dahulu dan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan tempat yang baik, yang aman, yaitu bisa jadi matras kalau ada di rumah matras, atau kasur atau sesuatu benda yang di rumahnya yang eh, lembut, empuk, sehingga ketika teman-teman melakukan gerak guling depan ini, teman-teman terhindar dari cedera. Yang kedua, melakukan gerakan ini harus di bawah pengawasan orang lain ya teman-teman ya. Jangan melakukannya sendiri. Bisa dibantu atau diawasi oleh orang tua, bisa diawasi oleh kakak atau abang, ataupun orang dewasa yang ada di rumah. Jadi jangan melakukannya sendirian. Oke, bisa dipahami ya. Mohon diperhatikan dua hal tersebut. Yang pertama, tempat yang aman untuk melakukannya, kemudian pengawasan dari orang lain. Oke. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Ya, ini yang pertama, posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke arah depan. Selanjutnya, kedua lengan dan kepala diturunkan, badan dibungkukkan dan pandangan mengikuti telapak tangan. Kedua lutut dan siku dalam keadaan lurus. Kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Posisikan kepala di antara dua tangan hingga dagu berhimpitan dada. Berikutnya, lutut, kaki, dan siku ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tengkuk yang ditempel pada matras. Jadi, tumpuan waktu melakukan gerak berguling ini jangan letakkan pada ujung kepala ya teman-teman ya, tapi ada pada tengkuk atau bagian belakang kepala. Oke, bisa dipahami ya. Dan masukkan kepalanya di antara tangannya. Nah, seperti yang ada di gambar, oke? Yang berikutnya, gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada, kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung. Saat punggung menyentuh matras, kedua tangan merangkul lutut sambil berputar ke depan hingga pinggul menyentuh matras. Mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Berdiri ke sikap awal, kedua tangan diangkat, kedua lutut dan siku dalam posisi lurus. Nah, itu cara melakukan gerak guling depan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan Ustaz ulangi sekali lagi ya. Kita menggunakan hitungan agar antum bisa memahaminya. Yang pertama bersiap berdiri, yang kedua letakkan tangan, yang ketiga kepala membungkukkan badan, tangan di atas matras, yang keempat masukkan kepala di antara dua siku atau di antara dua tangan, kemudian antum yang kelima antum berguling dengan dorongan pada kaki antum. Selanjutnya yang keenam ya, yang keenam mendarat dengan punggung, kemudian berguling mendarat dengan menggunakan kedua kaki dan tangan ke depan. Setelah itu langsung berdiri.